Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Laila Yuliani dan teman-teman yang sedang berbahagia. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pengukuran kinerja pemerintah Impres nomor 7 tahun 1999 tentang Sakib dan Lakib. Dan kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fahri Santoso, MPM 0032, Dwi Wahyu Aryani 0042, Syarifah Lailatul Husna 0042, Dea Etika M. Nindira 0050, Valentino Rizky Fauzi Putra 0059, dan yang terakhir Kurnia Desi Murtiningsih 0064. Slide pertama menjelaskan tentang pengertian sakib dan lakib. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau bisa disebut dengan sakib adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau bisa disebut sakib adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Lakib adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akib yang disusun secara sistematik dan melembaga. Slide selanjutnya adalah perencanaan strategik. Perencanaan strategik merupakan langkah awal yang dilakukan instansi pemerintah agar dapat menjawab tuntunan lingkungan strategik lokal, nasional, dan global, serta tetap dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Komponen rencana strategik terdiri atas visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategik. Akan menjelaskan tentang komponen rencana strategi. Yang pertama, visi. Visi merupakan gambaran mengenai keadaan masa depan yang berisi seperti cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. 2. Misi. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang sebagai penjabaran visi yang telah direncanakan. 3. Tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahunan. 4. Sasaran merupakan hasil yang ditentukan sebagai nyata oleh pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Yang kelima yaitu strategi. Strategi merupakan mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Yang pertama itu kebijakan. Kebijakan di dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, maupun petunjuk dalam pengembangan dan pelaksanaan maupun kegiatan guna yang dicapai kelancaran dan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi oleh pemerintah. Yang B, program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu maupun beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Yang kedua, perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja dan tujuan dan program yang diidentifikasi dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja yang dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran
yang merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Selanjutnya yang keempat yaitu pelaporan. Saya Deetika Nindira, NPM 20.01.02.0050 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu kerangka pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu yang pertama, data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi. Yang kedua, data eksternal, yang berasal dari luar instansi. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Evaluasi kinerja berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir PKK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang. Analisis akuntabilitas. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Pencapaian dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian, sasaran, dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan dan menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga. Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Laporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP. LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali. Penanggung jawab penyusunan LAKIP. Penanggung jawab penyusunan LAKIP adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melakukan dukungan administratif di instansi masing-masing. Pimpinan instansi sebagaimana tersebut dalam Inpres nomor 7 tahun 1999 dapat menentukan tim kerja yang bertugas membantu penanggung jawab LAKIP di instansinya masing-masing dengan mengacu pada pedoman ini. Prinsip-prinsip LAKIP. 1. Prinsip lingkup pertanggungjawaban. Prinsip lingkup pertanggungjawaban yaitu hal-hal yang dilaporkan harus bersifat proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan yang ada. 2. Prinsip prioritas. Prinsip prioritas yaitu sebuah prinsip yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak selanjutnya untuk mengatasi suatu problematika yang ada. Kemudian 3. Prinsip manfaat. Prinsip manfaat yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kerja suatu instansi.
Format isi lakip. Format lakip ini dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan isi dan cara penyajian yang dimuat dalam lakip, sehingga memudahkan pembandingan ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan. Format laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah minimal terdiri atas ikhtisar eksekutif, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Rencana strategik atau rencana strategik dan rencana kinerja, 3. Akuntabilitas kinerja, 4. Penutup, serta lampiran-lampiran. Saya Kurnia Desi Murtiningsih, NPM 20.01020064 akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu mengenai waktu penyampaian lakip. Penyusunan lakip harus dilandasi dengan pengertian dan kesadaran bahwa laporan akad dapat bermanfaat bagi terwujudnya kepemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan produktivitas di lingkungan instansi pemerintah. Mengingat lakip merupakan media pertanggungjawaban dan juga menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja instansi pemerintah, maka lakip harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik. Lakip tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pelaporan. Adapun mekanisme lakip adalah sebagai berikut. A. Setiap pemimpin departemen atau LPND, pemerintah daerah, satuan kerja atau unit kerja di dalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. B. Lakip tahunan dari tiap departemen atau LPND. Masing-masing menteri atau pemimpin LPND menyampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan tembusan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara atau PAN, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. C. Lakip tahunan dari setiap pemerintah provinsi disampaikan kepada Presiden atau Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang PAN, dan Kepala BPKP. Yang selanjutnya yaitu D. Lakip tahunan pemerintah kabupaten atau kota disampaikan kepada Presiden atau Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kepala Perwakilan BPKP. E. Kepala BPKP melakukan evaluasi terhadap lakip dan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang PAN dan salinannya kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara atau LAN. F. Kepala LAN melakukan kajian dan penilaian terhadap perkembangan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerjanya, serta melaporkannya kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang PAN. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.